Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Waraqat fi Ushul Fiqh. Kita masih di pembahasan istishab al-hal. Kita selesaikan hari ini insyaallah. Kemudian nanti hari Senin baru kita masuk di tartibul adillah. Jadi kita selesaikan yang satu halaman itu. Supaya tidak terputus nanti tartibul adillah insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan fi Syarhil Waraqati fil Ushulil Fiqh. Hadza wa qad istanbata al-fuqaha'u ba'dal qawaidi minal istishabi wa adillatihi wa min dzalika. Ini penting ya. Masya Allah. Ini sebenarnya bukan kaidah usuliyah tapi kaidah fiqhiyah yang beliau akan sampaikan. Kata beliau hada ini para fuqaha telah memetik sebagian qawaid dari istishab, dari masalah berpegang dengan asal ini, apakah asalnya ditetapkan atau dinafikan. Dan dalil-dalilnya termasuk hal tersebut adalah ini sebenarnya masuk di qawaidul fiqhiyah. Kaidah dalam fikih. Iya, bukan kaidah usuliyah, tapi belum sebutkan sebagai faedah. Al-ula al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta taghyiruhu. Ini yang pertama. Pertama asalnya itu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu itu tetap di atas apa yang dia sebelumnya. Hatta yathbuta taghyiruhu, sampai datang yang merubahnya. Jadi kalau asalnya sebelumnya tidak batal, maka tidak batal. Asalnya sebelumnya tidak wudu, maka asalnya tidak wudu. Paham ini kan? Sampai datang yang merubahnya. Terus Asani al-aslu fil asya'i nafi'ati al-ibahatu. Nah ini Masya Allah, ini berfaedah sekali. Ini berfaedah kapanpun antum bisa pakai. Asal dalam perkara yang bermanfaat, mubah. Ketika antum bilang ini bermanfaat, maka mubah. Dari sini nanti anak pernah dapat faedah misalnya gini. Hukum harga anjing, menjual anjing kan haram. Tapi kalau anjingnya adalah anjing untuk menjaga kebun, untuk menjaga gembalaan, untuk berburu, bisa. Kenapa? Bermanfaat. Tidak mungkin bermanfaat tapi tidak boleh. Ada paham ini? Nah, ini kaidahnya. Asal pada sesuatu yang bermanfaat, mubah. Artinya pelihara anjing kita praktekkan di situ. Kan siapa yang pelihara anjing setiap hari akan berkurang pahalanya 1 kirot. Kan begitu hadisnya. Paham kan? Terus ada yang boleh dipelihara. 3. Kalau dipakai berburu, jaga kebun, sama jaga hewan gembalaan. Paham ini? Ini mubah. Kenapa? Bermanfaat. Kenapa mubah? Karena bermanfaat. Itu alasannya. Terus As-salis al-aslu fil asya'i dharati tahrimu. Lawannya. Asal pada perkara-perkara yang berbahaya itu haram. Jadi jangan pernah ada yang bilang, oh ini bagus. Padahal ini halal. Padahal berbahaya. Tidak mungkin kalau berbahaya itu tidak mungkin boleh, mubah. Pasti kalau membahayakan pasti haram. Ketika ada sesuatu membahayakan, apakah membahayakan nyawa, agama, akal, harta. Paham maksudnya? Ya, membahayakan kehormatan, maka pasti haram. Pasti haram. Misalnya seperti khamar membahayakan akal, haram. Zina membahayakan kehormatan, haram. Mencuri membahayakan harta, haram. Paham ini? Iya. Bid'ah membahayakan agama, haram. Kan macam-macam. Uraiannya nanti luas. Yang penting ini kaidah dasar. Terus Ar-rabi al-yakinu la yazulu bisyakki. Yang keempat, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Dan ingat, sebagai faedah dari antum, bedanya kaidah usuliyah sama kaidah fiqhiyah. Kalau kaidah usuliyah tidak bisa dipakai berdalil.
Misalnya asal dalam perintah adalah wajib. Tidak boleh, harus ada dalilnya yang antum pakai. Misalnya wajibnya sholat, kan ada perintah Quran, aqimus sholat. Tidak bisa antum bilang asal dalam perintah wajib. Itu kaidah usul, tidak bisa dipakai berdalil. Kalau kaidah fikihiyah bisa dipakai berdalil. Antum tinggal bilang, yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Asalnya kalau kamu wudhu terus antum was-was kentut, nah asalnya antum masih wudhu. Apa dalilnya? Al yakin la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kan ini kaidah fikihiyah, bukan kaidah usuliyah. Bisa dipakai berdalil. Terus. Al-khamis al-aslu bara'atu dhimmati minat takalifi wal hukuki. Yang kelima, asal adalah bebas tanggungan dari beban dan hak. Takalif ini terkait dengan wajib, sunnah, haram, makruh. Paham kan? Kalau hukuk ini hak orang terkait dengan manusia. Kalau takalif itu hak Allah. Kalau hukuk hak manusia. As-sadis al-aslu fi dzabaihi tahrimu. Masya Allah, kok ada penting. Asal dalam penyembelihan itu haram. Nanti tidak boleh untuk makan kecuali yang dikecualikan. Maduki Rasulullah misalnya. Disebutkan nama Allah. Jadi kalau tiba-tiba antum dapat di depan JF ini. Tiba-tiba ada di depan sapi dipotong. Asalnya haram dimakan. Ada sapi mati, terpotong lehernya. Haram dimakan. Karena asalnya haram. Nanti jelas bilang ada yang menyembelinya. Tadi dengan nama Allah. Baru. Karena asalnya haram penyembelihan. Sabi' al-aslu fil ukudi wa syuruti sihhatu ila ma abtalahu syari'u wa tafsilu dhalika la yattasi'u lahu al-maqamu wallahu alam. Asal dalam akad dan syarat itu sah. Kecuali apa yang dibatalkan oleh syariat. Misalnya syarat riba. Nah, asalnya syarat itu boleh seorang mempersyaratkan dalam jual beli. Kecuali syarat yang dibatalkan oleh syariat. Seperti dia persyaratkan riba. Dia persyaratkan kalau dia beli tidak boleh dia jual. Kecuali kepada dia. Misalnya. Ini kan syarat yang dibatalkan oleh apa? Syariat. Iya, dan rincian hal ini tidak cukup tempat ini. Wallahu a'lam. Wal haqqu anna tibara wal istishaba dalilan fihi ulang. Anna tibara al istishabi dalilan fihi tajawwazun li anna dalila fil haqiqati huwa ma sabata bihi al hukmu sabiqu wa ma al istishabu illa istibqa'u dalalati hadza dalili ala hukmihi. Masya Allah. Kata beliau wal haqqu yang benarnya bahwasanya itibar menganggap al-istishab sebagai dalil fihi tajawuzun. Padanya adalah tajawuz. Itu seperti majaz. Bukan hakiki. Lianna dalil fil haqiqah, karena dalil pada hakikatnya huwa ma sabata bihi hukum sabiq. Dia adalah apa yang tetap dengannya hukum yang telah lewat. Ini kan kita anggap ini juga masih tetap seperti itu. Karena ada hukum sebelumnya. Adapun istishab. Wa mal istishab illa istibqa'u dalalati hadha dalil ala hukmihi. Dan tiada lain istishab hanyalah menetapkan kandungan dalil ini di atas hukum itu. Yaitu hukum sebelumnya. Wa yanbaghi an ya'lama annal istishaba akhiru madaril fatwa la yufza'u ilaihi illa ba'dal fa'di dalili minat illa ba'da faqdi dalili minal kitabi au sunnati au ijma'i au qiyasi au qawli sahabi ala qawli bi annahu hujjatun kama taqaddama wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annal istishaba fi katsiri minal mawadi'i min ad'afi al adillati wa yastaratu li sihhati al amali bihi al bahthu al jaddu anid dalili nakili thumma qat'u au dhannu bi adamihi au
wa intifaihi wan tifaihi. Terakhir kata beliau, wayam bagi ayu'lam, dan sepantasnya untuk diketahui, annal istishab, ketahuilah bahasanya istishab itu akhiru madaril fatwa, akhir dari poros fatwa. Jadi istishab itu akhir dari fatwa, porosnya fatwa, sumbernya. La yufza'u ilaih, tidak boleh antum menuju kembali kepadanya illa ba'da faqdi dalil, kecuali setelah tidak adanya dalil. Jadi kalau antum punya dalil Quran, sunnah, ijma, qiyas, itu dulu dipakai. Karena ini istishab akhir setelah tidak ada dalil. Minal kitab wa sunnah awil ijma awil qiyas au qaulus sahabi, masya Allah. Dari dalil dari kitab, atau dalil dari sunnah, atau dalil dari ijma, atau dalil dari qiyas, atau ucapan sahabat. Alal qaul bi anna hujjah, di atas pendapat kalau itu adalah hujjah, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annal istishab fi katsirin minal mawadi', bahwasanya istishab di kebanyakan tempat min ad'afil adillah. Beliau katakan ini istishab termasuk dalil yang paling lemah. Makanya kalau ada kitab antum gak usah sebutkan. Kalau ada sunnah gak usah sebutkan. Kalau ada ijma gak usah. Bahkan ucapan sahabat lebih antum kedepankan daripada apa? Istishab. Ini ketika tidak ada dalil baru antum bisa pakai. Kan dia termasuk dalil yang paling lemah. Wa yustaratu sihatil amal bihi, dan dipersyaratkan sahihnya beramal dengannya adalah al-bahsul jaddu, adalah setelah pembahasan yang sangat, mencari yang serius, sudah periksa dalilnya, setelah itu antum tidak dapat anid dalilil nakil, dari dalil yang memindahkan, summal qat'u awid dhannu, periksa dulu dalil, kemudian pastikan dulu apakah ada yang qat'u atau dhon, bi adamihi awin tifaihi, apakah tidak ada dalil secara pasti atau tidak ada dalil menurut persangkaan kuat. Paham kan? Itu dulu. Jadi ini banyak yang dilewati baru bisa antum berdalil dengan apa? Istishab. Baru antum bisa berdalil dengan al-istishab. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, nanti baru ketemu masuk di tartibul adillah. Insyaallah. Sisa pembahasan penutup. Tartibul adillah, syarat mufti, mustafti, taklid, ijtihad. Sedikit. Alhamdulillah. Tinggal masalah-masalah ringan. Masalah bisa dibaca. Hanya baca saja. Tidak terlalu butuh pemahaman. Yang butuh pemahaman itu adalah qiyas. Yang paling butuh pemahaman itu adalah qiyas. Itu paling ujungnya. Dari yang paling sulit pembahasan usul fikih. Qiyas. Karena kita butuh mengingat apa asal, apa fara, apa hukum. Apa illah. Itu dia butuh pikir. Butuh dipikir. Nah, setelah ini dia cuma hanya baca saja. Tartibul adillah. Fatwa. Taklid. Ijtihad. 4 pembahasan.